Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kembali di channel ini, Panjang Umur Perjuangan. Teman-teman sekalian, saya kira ada satu hal yang sangat menarik sekarang yang hampir menyita seluruh diskursus atau pembicaraan di kalangan hukum maupun kalangan politik dan apapun sekarang, itu adalah soalan kasus Sambo. Ya. Saya kira kasus Sambo ini sudah menyita ruang publik sangat besar dan karenanya memang ada banyak catatan yang bisa kita ambil dari kasus Sambo itu. Yang pertama begini, saya kira wajah kasus Sambo itu memperlihatkan begitulah wajah penegakan hukum secara keseluruhan. Masih ada intrik di dalamnya, masih ada proses di dalamnya, meskipun pada saat yang sama tentu kita harus menghargai ada upaya luar biasa juga untuk menegakkan menegakkan hukumnya secara lebih baik. Nah, tapi pada saat yang sama ada ruang-ruang yang tertutup, ada ruang-ruang yang tidak terlalu terbuka dan itu menimbulkan begitu banyak pertanyaan di kitaran kasus Sambo. Mari kita lihat ada beberapa pelajaran barangkali dari kasus Sambo yang bisa kita ambil. Yang pertama, saya kira kasus Sambo itu memperlihatkan bahwa ada pembicaraan kita soal perlakuan yang sama atau tidak dalam proses penegakan hukum. Kalau Anda bayangkan dalam berbagai kasus yang serupa atau dalam berbagai kasus yang relatif sama, biasanya motifnya berani diumbar. Biasanya proses penegakan hukumnya itu lebih terbuka. Bahkan polisi seringkali jauh lebih berani untuk menyampaikan secara detail ya, dan gamblang. Nah, di kasus Sambo saya kira terjadi sebaliknya. Tidak semua bisa diungkap ke publik dan kesan bahwa ada ketertutupan itu masih ada. Saya mengatakan kesan ketertutupan dan itu ada di semua level. Tentu menghormati ya, karena ini adalah proses hukum, barangkali ada ruang-ruang yang memang tidak seluruhnya bisa dibuka. Tapi pada saat yang sama, isu yang saya bawakan tentu saja adalah isu perlakuan yang sama. Bagaimana keterbukaan soal motif, bagaimana keterbukaan soal siapa saja yang dikejar, bagaimana keterbukaan soal apa saja peran dan kelakuan yang dilakukan, ya sampai sekarang masih ngambang. Tentu dengan penghormatan terhadap proses penegakan hukumnya ya. Tentu ada penyidikan di dalamnya, ada proses-proses untuk membongkar. Nah, tapi saya kira satu isu yang bisa kita pelajari dari kasus Sambo adalah bagaimana perlakuan yang tidak imbang ya antara satu kasus dengan kasus yang lain. Kita bisa menyebut banyak deretan perkara. Ada banyak sekali perkara barangkali yang bisa kita lihat bagaimana penanganannya sedikit berbeda ya, atau penanganannya kemudian tidak sama dari situ. Yang kedua, saya kira kasus Sambo karena menarik perhatian publik malah dijadikan potret secara tidak pas. Kita bisa belajar atau kita bisa melihat dari rapat dengar pendapat kemarin ya, rapat di DPR. Bayangkan misalnya awalnya mencecar, bahkan mengatakan Kapolri harusnya diberhentikan, tapi begitu berhadapan dengan Kapolri langsung semuanya berbeda. Dan itu hanya geser sekian jam saja dari rapat sebelumnya, sehari setelahnya lalu kemudian terjadi pergeseran. Saya kira isu yang kita bisa lihat bahwa ya proses rapat dengar yang ada di DPR kemarin kesan saya lebih teatrikal. Alih-alih menyelesaikan masalah, alih-alih membuka masalahnya secara lebih luas, saya kira lebih banyak bernuansa teatrikal. Lakon yang dimainkan berbeda ketika memanggil Pak Mahfud, juga memanggil Kompolnas, dan lakon yang berbeda dimainkan ketika berhadapan dengan Kapolri. Kita bisa lihat ya, saya sederhana saja, kasusnya sebagian besar kita sudah tahu sebenarnya. Ya, sudah dijelaskan. Tetapi bumbunya yang dilakukan kebanyakan. Bahkan anggota DPR ngomongnya menurut saya kebanyakan untuk isi yang relatif sama. Memberikan dukungan, memuji Kapolri, atau kemudian hal-hal yang tidak terlalu substantif lainnya. Ya. Bahkan ada anggota DPR memakan waktu lebih 27 menit untuk menyampaikan hal-hal yang sebenarnya ya sebagian juga diketahui publik, tapi pada saat yang sama isinya lebih banyak semacam puitik pujian saja kepada Kapolri. Tentu Kapolri harus diapresiasi untuk wilayah tertentu yang dia lakukan. Tapi pada saat yang sama sebenarnya, kalau kita dengar atau kita bayangkan konsep pengawasan yang dilakukan dan apa gunanya memanggil Kapolri, harusnya yang lebih banyak bicara adalah Kapolri. Harusnya yang menjelaskan sesuatu yang utuh itu adalah Kapolri. Bukan lakon teatrikalnya diserahkan kepada anggota DPR kebanyakan. Dan yang itu kebanyakan bertele-tele. Sampai kemudian ada, ya kalau kita ingat masih ada insiden panggilan sayang dan lain-lain sebagainya di dalam ruang
sidang itu. Nah, kesan saya yang kedua dalam konsep ini, saya kira fungsi pengawasan yang harusnya dilakukan DPR kemarin, alih-alih fungsi pengawasan, saya kira adalah fungsi teatrikal. Ya, dan itu catatan kritis kita yang kedua. Harusnya pengawasan itu lebih ditujukan pada konsep yang lebih kuat. Lebih mencari, menagih janji, bahkan kemudian menegakkan apa seharusnya yang ditegakkan oleh polisi, Kompolnas, dan hal-hal lainnya yang berkelindan di situ. Yang ketiga, dari kasus Sambo, saya kira kita punya pekerjaan rumah yang besar, bahwa ada reformasi yang tidak selesai di tubuh kepolisian. Kalau kita ingat bahwa polisi sudah menjadi sipil ya dari lebih dari 20 tahun, ketika menarik keluar kepolisian menjadi lebih sipil dari militer, saya kira memang ada tantangan besar untuk memperbaiki kepolisian itu sendiri. Ada sebuah riset yang dilakukan di London, di sebuah universitas, itu memperlihatkan bahwa pasca didorong mundurnya yang namanya dwi fungsi ABRI, ternyata yang meningkat adalah dalam tanda kutip adalah dwi fungsi Polri. Pernyataan ini sebenarnya tidak sederhana, ya, karena Polri sekarang cukup lebar, cukup kuat, bahkan kemudian kalau kita lihat skemanya di berbagai kementerian, lembaga, mereka mengambil porsi yang cukup besar. Isunya tidak sederhana, karena isunya tentu saja adalah bagaimana Polri dengan kebiasaan militeristiknya itu bisa mengurangi porsi sipilnya, ya, bisa, atau sebaliknya, harusnya porsi sipilnya itu bisa mengurangi kadar militernya. Dan karenanya isu-isu belakangan yang kembali mengemuka untuk kemudian membawa Polri masuk kembali ke bawah kementerian, menurut saya hal yang harusnya dibicarakan ulang. Walaupun pada saat yang sama, saya kira isu itu agak lucu. Sebenarnya agak lucu. Ketika kita sudah mengeluarkan Polri dari sipil, ya, dari militer maksud saya, menjadi lebih sipil, sebenarnya dia ditaruh langsung di bawah presiden. Sebenarnya tagihan reformasi terbesarnya ini kepada presiden. Jadi ketika presiden, ya, dianggap gagal melakukan reformasi itu, menaruhnya ke bawah menteri, itu menurut saya agak, ya, walaupun sudah lama dibicarakan, tapi menurut saya agak lucu. Walaupun isu itu isu lama, mengatakan harusnya di bawah Polri atau harusnya di bawah Kementerian Ministry of Justice, itu isu lama. Tapi pada saat yang sama, dulu kita taruh di bawah presiden dengan harapan presiden langsung bisa masuk untuk melakukan reformasi di tubuh kepolisian. Tapi alih-alih, ya, melakukan reformasi, sentuhan luar biasa, isu yang dikemukakan juga oleh anggota kabinet untuk segera memperbaiki Polri dengan mendorong masuk ke kementerian, itu menjadi tanda tanya. Gitu. Kalau di tubuh presiden saja gagal untuk melakukan sentuhan, bagaimana kalau ditaruh di bawah kementerian? Seberapa jauh, ya, atau seberapa berani? Bahkan barangkali pertanyaan tidak sederhana lagi. Bagaimana kalau kementerian itu menjadi bagian dari partai politik? Kalau menterinya misalnya bagian dari partai politik, jangan-jangan tanggung jawab kepolisian yang harusnya bisa langsung dipegang oleh presiden, ditaruh di bawah menteri dan menterinya kemudian terafiliasi ke partai politik. Itu pertanyaannya akan makin besar. Nah, artinya begini, reformasi di tubuh kepolisian belum usai, harusnya terus dihela, harusnya terus diperbaiki dengan segala catatan yang ada, tapi pada saat yang sama harus dicari keberanian untuk melakukan sentuhan. Yang dalam undang-undang sekarang adalah kewajiban seorang presiden untuk melakukan itu. Nah, yang terakhir saya kira kalau kita bicara soal isu di kasus Sambo, saya ingin mengatakan ini menjadi catatan besar sekarang bahwa kepolisian punya pekerjaan rumah internal yang tidak kecil. Dan saya kira keberhasilan Listio menjadi seorang Sigit, menjadi seorang Kapolri, itu akan ditagih benar di kasus ini. Benar-benar tagihannya akan menjadi tinggi. Seberapa jauh dia bisa menghela di balik isu-isu besar di balik kasus Sambo. Misalnya isu persaingan antar jenderal, lalu kemudian isu soal konsorsium 303, lalu isu-isu yang berkaitan dengan klik-klik di tubuh kepolisian sendiri. Seperti apa ujungnya? Apakah menyelesaikan masalah atau kemudian hanya tercipta kesetimbangan baru? Masih patut kita tunggu dari kasus Sambo itu. Tapi tidak mengurangi harapan kita bahwa polisi harusnya bekerja menjadi lebih baik, karena ya biar bagaimanapun salah satu harapan besar penegakan hukum adalah kepolisian. Panjang umur perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.